Jadi kenapa ya? Kenapa zaman sekarang berbeda banget budidaya dengan dulu? Orang bilang dulunya mudah, kok sekarang susah. Kok dulu nggak begitu kena penyakit, kok sekarang kena, ya tidak? Kok zaman dulu kok nggak banyak pupuk, sekarang banyak pupuk, ya tidak? Jawabannya karena benih yang Anda gunakan zaman dulu adalah benih lokal. Betul tidak? Jadi benih yang Anda pakai dari zaman dulu adalah benih lokal. Sementara sekarang benih lokal semakin punah karena tidak pernah digunakan. Itu perbedaannya. Kenapa ya? Kenapa pertumbuhan gulma, pertumbuhan rumput lebih cepat daripada tanaman budidaya? Jawabannya karena gulma makhluk lokal. Betul tidak? Sedangkan tanaman budidaya benihnya impor. Impor dari mana? Dari luar. Saya bilang impor ya, paham nggak? Paham nggak impor di sini kan impor kita dari luar negeri enggak. Impor dari tempat lain juga impor, ya tidak? Dan terkadang lingkungan dibudidayakan pertama atau dikembangbiakan benih tersebut itu berbeda dengan lingkungan kita, yang pada akhirnya benih tersebut perlu melakukan mekanisme namanya adaptasi. Anda pun sama. Ada yang pernah haji misalnya, pernah umrah ada? Yang pernah umrah ada? Tanya saja ke yang pernah umrah, ya. Ketika baru sampai ke sana pasti adaptasi. Kenapa? Karena lingkungannya berbeda, betul tidak? Tapi orang sana gimana? Biasa aja, ya tidak? Karena memang begitu mereka. Nah, jadi kemampuan adaptasi ini, semakin lebar kemampuan adaptasi, semakin bagus makhluk tersebut. Tapi semakin sempit kemampuan adaptasi, maka semakin tidak baik di makhluk tersebut. Sama juga dengan tanaman. Yang kita budidayakan zaman dulu itu benih lokal. Benih lokal adalah benih yang ditanam turun-temurun di daerah lokal, betul tidak? Yang sudah otomatis mengenali bagaimana lingkungan di sini, bagaimana hama penyakit di sini, betul tidak? Bagaimana kondisi air di sini dan lain sebagainya. Mereka kenal. Nah, begitu. Jadi sebetulnya pemilihan benih yang tepat akan membuat budidaya tanaman kita jadi jauh lebih baik. Dan ini sudah dibuktikan. Anda kalau ke Barabai main-main di daerah Limpasu, di sana sudah membudidayakan tanaman lokal kembali. Sekarang ternyata perbandingan Pak ya, benih cabai ditanam lokal, ya lokal sebanyak 7.500 tanaman, mampu bisa panen 700 kilo. Dengan pupuk tidak sebanyak pupuk tanaman budidaya lain. Nah, dengan pestisida tidak sebanyak tanaman lain. Ternyata ini tumbuhnya bagus, kemudian pupuknya sedikit, pestisidanya sedikit. Untung tidak? Dari situ aja untung loh sebelum kita bicara harga, betul tidak? Karena gini ya, selama ini petani itu taunya yang namanya untung adalah hasil panen atau harganya tinggi, ya tidak? Kan saya bilang bukan cuma itu. Kita biaya produksi murah aja untung loh, ya enggak? Nah kan begitu ya. Jadi pastikan di sini dengan cara berbudidaya hemat murah meriah itu juga keuntungan bagi Anda. Lalu bagaimana caranya supaya murah meriah? Semua diawali dengan pemilihan benih yang tepat. Kita mulai dengan namanya benih unggul atau hibrid. Yang pian biasa beli benih namanya benih bungkusan sebagai contoh ini. Ini saya hanya contoh saja, saya tidak promosi ya. Ini hanya contoh saja. Saya setiap penyuluhan kemanapun saya pasti bawa peralatan lengkap. Termasuk contoh. Karena percuma penyuluhan kalau cuma ngasih teori, ya tidak. Nah, jadi langsung ada barangnya. Nih contoh benih. Ini namanya benih unggul, benih hibrida, betul tidak? Karena tidak mungkin ya, tidak mungkin dijual dalam bentuk kemasan jika tidak hibrida. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Hibrida adalah hasil pemulihan tanaman oleh lembaga penelitian atau perusahaan benih dengan seleksi yang ketat. Dapat berupa varietas unggul hasil seleksi terbuka atau hasil persilangan, betul tidak? Jadi ini benih ini tuh persilangan. Disilang dua varietas lokal menjadi varietas unggul. Sebagai contoh, sebelum saya bicara tentang ini, kita bicara tentang manusia. Bapaknya pendek, tapi pintar. Umahnya biasa-biasa, tapi tak tinggi. Anaknya kayak apa? Anaknya pasti tinggi dan pintar, betul tidak? Kenapa bisa begitu? Karena dia membawa gen bapaknya, ya, dan juga membawa gen ibunya, betul tidak? Nah, jadi belum tentu, iya belum tentu, gitu kan? Tapi coba lahir 4 ikung, pasti ada yang kena, ya ada. Jadi yang namanya hibrida itu persilangan.
dua orang lokal, dua varietas lokal menjadi sesuatu temuan baru atau menjadi sebuah varietas baru. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ketika nah, si anak ini lahir dari bapak yang tidak terlalu tinggi tapi pintar, kemudian si ibu biasa aja tapi orangnya lebih tinggi, itu pasti anaknya lebih tinggi dan juga lebih pintar. Coba aja tes kecerdasan, lebih cerdas daripada orang tuanya. Tapi bayangkan coba ketika, nah ini yang jadi masalah lagi. Makanya di dalam Islam tidak boleh kawin sekeluarga. Kenapa? Karena akan merusak genetik. Coba aja nanti, ketika misalnya ketika si anak kawin dengan si anak, artinya berdua berading nih, kan saudara. Ini kita berandai-andai dulu ya, nggak apa-apa ya berandai-andai. Nah, ketika si kakak mengawini si adik, kemudian melahirkan, pasti akan ditemukan pendek dan bungul. Karena sifat genetik tidak baik si kakek keluar di cucu. Bahkan gini, ada di daerah satu kasus, bapak orang Jawa, ibu orang Jawa, keluar anak bule. Tapi dia bersumpah tidak pernah serong. Logikanya dari mana? Ternyata dibawa dari kakeknya kakek. Itu bisa keluar ketika ada kemungkinan di turunan-turunan itu kawin sesama sepupu. Nah, itu ada. Nah, keluarga kayak itu ada ya. Nah, kan? Nah, jadi saya tidak bicara teori lah, karena memang ini buktinya ada. Jadi sama juga dengan benih. Benih seperti ini itu hasil persilangan dari yang pertama. Misalnya kan gini, yang pertama ini tahan Gemini, tahan kutu kebul. Tahu kutu kebul, Pak? Tahan kutu kebul, namun produksinya kurang. Ini kan kelebihan nih, sama kan kayak orang tua tadi, si bapak pendek tapi pintar. Kan sama juga, yang ini orangnya tahan kutu kebul tapi kada banyak produksinya. Nah, si ibu produksinya banyak tapi tidak tahan kutu kebul. Diharapkan ketika disilang, maka si anak yaitu si benih ini itu tahan kutu kebul tapi produksinya banyak. Ini namanya benih persilangan. Nah, tapi ketika Anda kemudian F1 seperti ini, benih ini kan sudah ditanam, sudah tahan terhadap kutu kebul, produksinya sudah banyak. Anda tanam ulang, belak langsung tanam F2 namanya, turunan kedua. Dijamin nanti sifat jelek si kakek, si nenek keluar. Makanya ada nanti yang bakal ketemu si varietas ini yang tidak tahan kutu kebul dan produksinya jelek. Nah, ini kelemahan varietas unggul. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang seperti itu, Pak. Hukum Mendel seperti itu. Hukum biologi seperti itu. Makanya di Islam tidak boleh kawin sejenis. Kawin sebapak, kawin seibu tidak boleh. Karena kalau kita tidak bicara agama haramnya dulu ya, kita bicara soal hasil gen yang akan dihasilkan. Nah, karena gini ya, agama itu kalau disainskan, diilmukan, jadi kita tuh jadi bersyukur gitu kan memeluk agama Islamnya, tidak. Nah, kadang kita tuh belum tahu alasannya, taunya dianjurkan di dalam agama tidak boleh kawin sebapak, ya kan, kawin seibu. Tapi alasannya apa? Nah, alasannya adalah sifat buruk si bapak, sifat buruk si ibu itu nanti nular ke si cucu. Nah, dan itu hancur luar biasa. Hukumnya memang kayak gitu. Nah, makanya ada rumusnya hukum Mendel. Makanya di dalam Islam sudah terjawab semuanya. Kenapa kita dilarang kawin sebapak atau seibu atau saudara gitu kan? Nah, jadi artinya cari benih yang memang tahan terhadap masalah tempat budidaya Anda. Misalnya tempat Anda dominan banget kutu kebul. Ya kan, sorangan kutu kebul luar biasa, maka cari benih-benih yang tahan kutu kebul. Maka bayangkan coba Anda beli di sini Abamectin pakainya Demolis, tahu? Nah, 90 kadang misalnya kan. Nah, ketika 90.000 Anda semprotkan, cukup berapa tangki, Pak? Tapi bayangkan kalau kita tidak nyemprot, berapa untungnya, Pak? 90.000. Saya bilang bukan 90.000. Kenapa? 90.000 obatnya, pestisidanya, upahnya berapa? Karena gini ya, di dalam usaha budidaya, Anda kerja juga harus dihitung. Kadang kita selama ini nggak pernah ngitung, ya nyemprot aja karena saya ngerjakan. Saya bilang wajib dihitung. Bayangkan coba 20 tangki, ya kan? 20 tangki berapa hari? Gak mungkin bisa sehari ya nggak? 2 hari. Wah, hebat banget.
2 hari misalnya, sehari berapa? 100.000 apa 150? Nah, kita anggap 150 lah ya enggak? Supaya enak, berarti kan 150 kali 2 berapa? 300. 300 tambah 90.000 berapa? 390.000. Segitu sebetulnya biaya kalau Anda beli varietas yang tahan duluan. Saya tidak promosi ini ya, tidak. Tapi kami tanam ini di daerah yang memang dominan kena kutu kebul, tempat orang sekelilingan Pak, sealaman di sana kena kutu kebul, tempat kami santai. Tapi ini varietasnya seperti ini, bukan seperti ini. Terkadang ada daerah-daerah tertentu yang seperti ini lebih murah. Ada kan yang menggantung ke bawah, ada kan? Nah, jadi resikonya tanam seperti ini lebih murah. Nah, lalu kita tanam, berarti kalau kita nanam yang seperti ini mahal dong? Yes, mahal. Tapi resikonya kutu kebul. Bila sudah kena dijamin Pak. Dijamin kalau Anda tidak bisa mengendalikan, game over semuanya. Atau kalau Anda bisa mengendalikan, minimal 30 hari bakal terlambat Anda panen. Itu bedanya kalau pakai benih unggul. Nah, jadi pastikan Anda cek dulu. Di kemasan ini tulisannya tahan apa? Karena ada yang namanya tahan virus Gemini, berarti kan kutu kebul. Tahan fusarium, ya tidak? Berarti layu, ya tidak? Tahan pate. Nah, busuk buah. Nah, itu juga ada. Jadi pastikan kalau Anda mau beli benih hibrida, itu memiliki keunggulan tersebut. Apa yang kurang di tempat Anda, beli benih tersebut supaya meminimalkan terjadinya biaya berlebih. Nah, lalu setelah benih hibrida, yang kedua namanya benih lokal. Apa benih lokal? Benih yang berasal dari varietas yang ditanam secara turun-temurun oleh petani di suatu daerah tanpa melalui proses pemuliaan modern, dan biasanya diseleksi secara alami oleh petani dari tanaman yang dianggap baik untuk ditanam kembali. Ulun kasih rahasia Pak. Jadi ternyata benih hibrida ketika ditanam berkali-kali berulang-ulang akan jadi benih lokal. Nah, ini rahasianya. Ya, jadi gini, misalnya ada satu benih, blak langsung satu benih. Kemudian benih tersebut berproduksi bagus. Karena gini, pasti Anda menemui kok, ketika misalnya tanam varietas tertentu, blak langsung ditanam. Kemudian tiba-tiba terjadi serangan kutu kebul, tahu kan? Daunnya seperti apa nanti? Keritingnya tidak? Kuning. Tapi dijamin dari 1000 tanaman Anda pasti ada 4 apa 5 tanaman yang tidak apa-apa. Ada nggak menemui seperti itu? Nah, sebetulnya ketika tanaman tersebut tidak apa-apa, berarti dia punya gen tahan. Anda tidak pernah menemui seperti itu. Tanaman 1000 apa 2000, tapi 4 tanaman tidak apa-apa. Yang lain game over, semuanya pendek-pendek sejengkal. Orang bilang sekilannya tidak. Nah, tapi 4 tanaman itu tinggi Pak. Bahkan 2-3 jengkal. Yang lain baru sejengkal, dia 2-3 jengkal. Artinya mungkin sekitar 50 sentian, udah ini baru 20 senti. Nah, harusnya itu jadikan benih. Karena pasti ketika diturunkan, dia bakalan membawa genetika terbaik. Lalu bagaimana caranya? Nah, jadi kalau Anda sudah menemukan yang seperti itu tadi, ya blak langsung sudah yang bagus tadi, ya kan? Dari 2000 tanaman, tiba-tiba ada 5 yang bagus. Maka 5 ini kalau bisa diberi kandang. Tahu nggak diberi kandang? Di kandang. Kemudian diberi semacam paranet dengan lubang kecil yang tidak memungkinkan serbuk sari bisa tembus ke sana, Pak. Nah, tujuannya apa? Supaya dia kawin sesama dia saja. Kan 4 tanaman atau 5 tanaman, ya nggak? Nah, 5 tanaman tersebut dikurung, Pak. Jadi tajak turus atau tajak tiang, ditaruh tiang, kemudian kelambui. Atau dibikin ya semacam mini greenhouse, ya tidak. Nah, kemudian dikasih paranet di sana yang tidak tembus serbuk sari kawan-kawannya, sehingga persilangan antara dia saja. Nah, ketika sudah seperti itu, nah kan pastikan dia nanti berbuah, ya tidak. Nah, buahnya diambil Pak, plak langsung diambil, tolong tanam lagi. Walaupun nanti hasilnya pasti tidak akan bagus, pasti jelek Pak. Dari misalnya yang Anda sudah ambil, anggaplah misalnya Anda ambil 20 buah. Buahnya 20 buah nih, 20 buting nih, ya tidak. Nah, Anda ambil, kemudian Anda budidayakan sebanyak 100 tanaman. Pasti di antara 100 itu ada sekitar 50%-an yang bermasalah. Ada yang pendek, ada yang produksinya parah, ada yang tidak tahan. Iya. Nah, yang mana yang tahan dikelambui lagi.
buat diapain? Turunkan lagi, plak langsung turunkan. Jadi gini, cara membenih, kan benih, anggaplah ini benih, ya tidak? Ini tangkai, ya tidak? Ini ujung. Maka yang diambil benihnya hanya di sini, Pak. Ini dibuang, ini buang. Yang tengah sini saja. Jadi ingat ya, kan gini, ini buah lah, ini buah, di sini dibuang, di sini dibuang, ambil di sininya Pak. Kenapa? Karena secara fisik di sini kondisi paling buah, di sini kondisi buah yang terbaik, matangnya sempurna yang di sini. Jadi yang di sini dibuang, yang di sini dibuang, ambil yang di sini saja. Tanam yang ketiga. Jadi silakan tanam kembali. Nah, setelah Anda tanam kembali, kan di situ pasti ada yang sebagian bermasalah, ada yang bagus. Nah, yang bagus tersebut kalau bisa seleksi yang paling bagus, kelambui lagi supaya dia terjadi penyerbukan yang sama. Nah, kemudian setelah 3 kali, berapa kali nanam? 3 kali ya tidak? Tanam lagi yang keempat. Nah, pilah lagi seleksi, tanam lagi kelima, dan lakukan itu sampai 6 kali. Maka yang ketujuh sudah jadi benih lokal. Dijamin itu nanti tahan virus, tahan penyakit, dan juga pemupukan bakalan minim. Kenapa? Karena pemupukan Anda tadi banyak tidak? Tidak. Ya tidak. Semua tanaman bermasalah tapi dia tidak, tumbuhnya bagus. Berarti dia sudah membawa genetika adaptasi. Pasti luar biasa. Nah, dengan cara seperti ini Anda tanam berulang-ulang, bahkan berkali-kali, dijamin tanpa pupuk banyak, tanpa nyemprot sering, tanpa dirawat sering, istilahnya tanam buang ya tidak, dijamin pertumbuhannya hasilnya sama dengan yang dirawat luar biasa. Enak tidak? Enak, cuma prosesnya lama. Berapa lama waktunya? 2 tahun. Waktunya 2 tahun, kenapa? Sekali budidaya, ya sekali budidaya itu 3 bulan. Nah 3 bulan, 3-4 bulan, dan anggap 4 bulan. Berarti setahun cuma bisa menghasilkan 3 turunan, betul tidak? 2 tahun 6 turunan. Nah setelah 2 tahun tersebut Anda sudah menghasilkan benih luar biasa. Kalau kita mikir, malawasnya, saya bilang kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi? Jadi saya ingat banget suatu ketika gitu kan, di sebuah daerah ada bapak-bapak yang tanam, barusan bapak-bapak tua usia 60-an tanam kelapa. Kemudian tetangganya bilang, "Pak, buat apa tanam kelapa? Kan bapak umurnya udah 60. Ya nggak apa-apa. Kenapa emangnya? Enggak, nanti bapak nggak menikmati. Ya meskipun bukan saya yang menikmati, tapi anak saya yang menikmati, cucu saya nanti menikmati." Ya tidak? Ya sama dengan membenih. Nah mungkin kita bilang lama, iya mungkin kita nggak tahu ya umur kita kapan, ya tidak? Tapi ini yang menikmati, yang jadi investasi. Kalau kita tidak bisa memberi warisan kepada anak cucu kita, minimal kita bisa memberi warisan benih. Nah itu, tahu nggak pahala jariah, amal jariah? Amal jariah itu bukan cuma sekedar kita nyumbang-nyumbang, enggak. Kita menciptakan benih lokal, ya kan? Kemudian benih lokal bisa dimanfaatkan anak kita, cucu kita, buyut kita, dan seterusnya. Bahkan cuma mereka, tapi sampai se-masyarakat. Berapa coba pahala yang mengalir ke kita pada saat kita udah nggak ada, ya nggak? Karena kan kita hidup ini bukan cuma nyari duit, ya nggak? Tapi persiapan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Bahkan saya juga menciptakan YouTube, kemudian penyuluhan-penyuluhan seperti ini, berangkat jauh-jauh memberi penyuluhan, bukan cuma sekadar cari duit, enggak. Tapi ketika memberi penyuluhan seperti ini, pian berhasil coba. Dan ketika keberhasilan itu bisa membawa kebaikan bagi pian semua, kemudian diturunkan lagi, berapa coba mengalir ke orang yang sudah memberikan penyuluhan kepada pian. Nah itu, berapa coba pahala yang mengalir kepada pembakal, kepada aparat desa yang sudah menyediakan fasilitas di sini. Nah itu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, intinya kalau kita bikin benih bukan masalah lamanya, tapi mau nggak kita mulai sekarang. Jadi nanti kalau Anda nanam tanaman apapun, baik nanam tomat, nanam cabai, nanam gambas, nanam pare, kalau ada tanaman superior, saya bilang ya tanaman superior, di mana tanaman superior ini ketika semua tanaman bermasalah tapi dia tidak bermasalah, nah jadikan itu untuk dimurnikan. Nah kayak gini, ini yang pertama ya, F1 hybrid. Nah F1 hybrid, kemudian turun yang pertama, ya kan, turun pertama. Nah ini kan misalnya contoh, ini tahan, yang satu ini tahan patek, ya. Kemudian produksinya rendah. Yang satunya ini produksinya banyak, tapi tidak tahan patek.
maka anaknya itu akan tahan patek produksi banyak, tahan patek produksi banyak, tahan patek produksi banyak, tahan patek produksi banyak. Tapi ketika ini diturunkan, ketika ini diturunkan, maka akan lahir benih tahan patek produksi banyak, benih tidak tahan patek produksi jelek. Nah, benih tidak tahan patek tapi produksi banyak. Benih tahan patek produksi banyak artinya ada yang ikut di sini tahan patek produksinya rendah, di sini tidak tahan patek produksinya tinggi. Nah, muncul anaknya ini tahan patek produksinya tinggi. Namun cucunya akan ada ikut bapak, ikut ibu, atau ikut kakek, atau ikut nenek, atau error. Ya, ikut bapak berarti tahan patek produksi tinggi, betul tidak? Nah, ikut kakek, ya berarti tahan patek produksi rendah. Ikut nenek, ya kan, tidak tahan patek produksi tinggi. Error, tidak tahan patek produksi rendah. Nah, itu error. Yang error berapa? 50%. Nah, itu. Jadi pian hati-hati di sini ya. Nah, tapi itu hanya berlaku untuk keturunan ketiga. Keturunan keempat turunkan lagi. Akan ada juga yang ikut buyut, kakek buyut. Ada yang ikut kakeknya, ada yang ikut neneknya. Gitu terus turunkan sampai turunan ke-6, maka turunan ke-7, ke-8, ke-9 sudah normal. Itu sudah jadi benih lokal bagi Anda. Nah, silahkan dipakai untuk kampung Anda sendiri. Tapi ingat, jangan dijual. Tapi kalau dipakai sendiri, nggak apa-apa. Nah, kan ada undang-undangnya yang memang juga menjadikan kemandirian petani. Boleh, asal jangan dijual. Jadi alasan kita memurnikan benih ya, pertama mengefisienkan biaya produksi seperti saya bilang tadi, yaitu yang di sini Anda harusnya beli demolis 90.000. Belum lagi upah tenaga kerja sebenarnya 390.000. Tapi dengan benih memakai benih lokal tahan virus, maka Anda sudah hemat 390.000. Kemudian mengatasi kelangkaan benih, karena ada juga yang terkadang benih langka, dan juga menyempurnakan benih survivor. Yang saya bilang benih survivor tadi, benih yang mampu hidup di tengah bermasalah, semua bermasalah, itu disebut dengan benih survivor. Nah, Anda pakai benih tersebut, sempurnakan sampai turunan ke-6, ke-7, maka itu nanti pasti bakalan jadi luar biasa. Apalagi sampai ke-8 itu luar biasa. Saya naruh benih sampai 6 kali aja, itu udah luar biasa. Nah, sampai di situ. Sampai di sini ada nggak kira-kira pertanyaan ke pian-pian semua? Yuk.